Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mengawali hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita masih mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah terus firman Tuhan supaya kita semakin bijaksana, semakin berhikmat, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, sehingga kita juga benar-benar mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita, termasuk kesempatan untuk hidup juga. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, waktu itu sangat berharga. Kadang-kadang banyak orang lupa. Setiap detik itu sangat berharga. Menit juga, apalagi sampai jam atau hari. Makanya jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa benar-benar kita pergunakan dengan secara bijaksana, secara arif. Itu yang saya katakan tadi, 1 detik pun. Saudara-saudara ingat gak? Kalau pelari jarak 100 meter kehilangan sepersekian detik saja, maka kejuaraan itu akan hilang darinya. Sepersekian detik. Karena apa? Karena pelari 100 meter itu sungguh-sungguh dihitung dengan detik. Artinya ketika dia terlambat sepersekian detik, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Bisa mengerti sekarang bahwa pentingnya waktu itu. Demikian juga menit, jam, atau hari. Makanya jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan percuma. Ketika waktu kita buang dengan percuma, maka itu kita sedang memboroskan hidup kita. Boros, bayangkan. Makanya ada orang yang pintar berkata, time is money. Waktu itu adalah uang. Ketika kita membuang-buang waktu, maka kita sedang membuang-buang sumber daya, termasuk juga membuang uang, termasuk juga membuang kesempatan, termasuk juga membuang banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika kita membuang waktu itu, bahkan semua kehidupan kita itu bisa terbuang. Ketika kita gagal mempergunakan waktu, maka kita gagal mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan ketika kita gagal mendapatkan apa yang kita harapkan, maka kita juga gagal akan masa depan dan hidup itu sendiri. Itulah hebatnya waktu itu. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus di sini mengingatkan bahwa orang yang bodoh dan orang yang arif, ya. Orang yang bodoh di sini seperti dikatakan di ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jadi orang yang arif itu akan mengerti bagaimana caranya dia harus hidup. Makanya dia selalu memanfaatkan semua situasi, semua kesempatan, semua waktu, karena itu sangat berharga dan mungkin tidak akan terulang. Kalau mengenai waktu, tidak akan terulang lagi, bukan mungkin. Tapi ada beberapa hal yang kesempatan-kesempatan itu mungkin saja masih bisa kembali. Tetapi secara umum kesempatan juga tidak akan bisa kembali kepada kita. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang orang arif. Orang
orang arif atau orang yang tinggal dalam terang. Ya, hidup orang yang dalam terang, maka dia akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia akan berhikmat mempergunakan waktunya. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi orang-orang yang arif itu akan mempergunakan setiap waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, tanpa membuang-buang, menyia-nyiakan waktu itu. Disebutkan tadi di situ waktu itu, karena hari-hari itu adalah jahat. Kenapa dikatakan hari-hari itu adalah jahat? Ya, karena bisa saja waktu orang bisa jatuh ke dalam apa? Ke dalam pencobaan. Bisa saja orang jatuh ke dalam apa? Pemborosan. Tidak memanfaatkan waktu, bermalas-malasan, tidak menemukan potensinya. Maka waktu itu akan menjadi jahat. Hari-hari itu akan mencelakakan hidup manusia itu sendiri. Orang-orang yang arif dan bijaksana yang tinggal dalam terang Tuhan, maka dia akan mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia juga akan tinggal dalam roh Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memperhatikan waktu. Kita melihat waktu dan memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu atau kesempatan itu hilang dari kita. Sebab seperti yang saya katakan tadi, ketika waktu itu hilang dan kesempatan itu sudah tidak ada, maka hidup kita pun akan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Ada begitu banyak orang yang menyesali hidupnya setelah waktu itu berlalu. Banyak sekali. Makanya jangan sampai kita menyesal, saudara-saudara, tentang waktu. Jadi orang yang hidup dalam terang, maka dia akan mempergunakan, memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita benar-benar memperhatikan waktu hidup kita. Lakukan yang terbaik. Saya selalu mengatakan, saudara-saudara, pergunakan waktu hidupmu, kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Lakukan yang terbaik. Nanti kita akan menyesal ketika waktu itu sudah diambil dari kita. Dan ketika kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya dan melakukan hal yang baik, maka kita akan menyesal. Sebelum kita menyesal, pergunakan waktu itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk mengerti dan arif dalam hidup ini. Yaitu kami bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Tuhan berikan boleh kami ambil untuk melakukan yang terbaik. Apalagi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari jangan buang-buang waktu, pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Salam.